Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama. Ya, mata kuliah ini adalah mendukung penulisan proposal. Oleh karena itu, di sini kita akan lihat bagaimana secara garis besar isi proposal. Kalian juga perlu melihat ya panduan penulisan proposal dan juga panduan tugas akhir, baik itu yang untuk Fakultas Informatika ya, kalau penulisan proposal atau juga untuk tugas akhir untuk prodi Data Science itu perlu dibaca-baca, dipelajari. Dan di sini kita akan membahas secara sekilas tentang strukturnya dan tentang isinya yang utamanya, yang bagian-bagian yang pentingnya untuk proposal dan untuk laporan tugas akhir. Ya, kita ada struktur dalam sebuah proposal, ada proses. Struktur itu adalah ya udah jadi, strukturnya adalah seperti itu, ada abstrak, ada pendahuluan dan seterusnya. Kalau proses itu adalah proses penulisan. Ya, bagaimana di kerangka bahasan ini struktur versus proses. Kemudian komponen utama untuk artikel ilmiah dan proposal dibandingkan dengan laporan tugas akhir. Ya, kadang-kadang untuk penulisan satu artikel, satu bagian itu tidak sama urutannya dengan strukturnya. Ya. Jadi apa seperti misalnya katakanlah yang jelas ya, seperti misalkan abstrak, di mana abstrak kalau sebagai summary dia kan namanya mensummarikan dari yang ada di akhir, tapi di sini enggak. Artinya abstrak itu di sini nanti ditulis dulu dan dianggap abstrak ini sebagai bagian dari ringkasan rencana. Proposal itu adalah rencana, ringkasan em, yang akan sebagai atau draft singkatnya gitu ya, draft singkatnya. Jadi kita buat secara singkatnya dulu dan kemudian dikembangkan ke dalam bagian-bagian pendahuluan dan lain-lain. Ya, jadi di sini diulangi lagi bahwa mata kuliah kita ini tidak memperhatikan konten secara detail, sehingga beberapa hal tidak akurat itu tidak masalah dan dapat dikatakan ya mungkin agak dummy gitu ya, apalagi hmm, ya seperti itu ya. Hmm, tapi kita kan ini bersamaan dengan proposal tugas akhir ya. Berbeda dengan kalau di tempat lain, di prodi lain, itu dikerjakan sebelum penulisan proposal, sehingga yang ditulis itu bisa lebih dummy lagi ya. Maksudnya bisa lebih apa kurang akurat karena kalian tidak sedang mendalami topik yang kalian tulis kan. Kalau mata kuliah tata tulis itu dilakukan di sebelum proposal dari salah satu sudut pandang itu ya. Di sudut pandang yang lain memang diharapkan kenapa mata kuliah tata tulis ilmiah di prodi yang IF misalkan dilakukan terlebih dahulu dibandingkan proposal, diharapkan ilmunya itu generik, misalkan itu bukan hanya proposal. Kemudian diharapkan udah ada bekal dulu gitu ya. Yaitu sisi plus minusnya seperti itu. Ya, di sini ada istilah artikel atau tulisan maksudnya sama saja. Ya, ini tentang struktur dan proses tadi. Untuk penulisannya sendiri di ini ya dikerjakan sejak awal. Ya, kemudian ada pendapat yang menarik bahwa komponen utama dari sebuah tulisan itu ada judul, abstrak, gambar, dan tabel. Artinya, kalau kita membaca atau kita juga menulis, itu
bagus juga ya kalau kita membaca misalkan judulnya dipikir-pikir sebentar maksudnya gini. Kemudian baca abstraknya secara menyeluruh karena abstrak itu pendek. Oh, maksud tulisan ini adalah ringkasan dari ringkasannya atau abstrak itu seperti ini. Kemudian apa saja sih hal-hal yang pentingnya di dalam bodinya. Hal-hal penting itu kan biasanya ditandai dengan suatu tanda seperti misalkan mungkin di bold gitu ya atau di apa ya. Em, Kalau di buku-buku itu misalkan ada bagian-bagian yang gede-gede ini hurufnya. Nah, kalau di sini salah satunya adalah eh, dengan melihat gambar dan tabelnya. Ya, dari kalau kita pelajari dari dengan judul, abstraknya, gambar dan tabelnya. Ya, ada yang disebut sebagai red line ya. Itu satu yang penting. Ya, abstrak eh, kira-kira 500 kata, itu sudah banyak 500 kata ya. Merupakan ringkasan isi utama. Meskipun mungkin nanti abstrak di sini seperti halnya di panduan penulisan proposal tugas akhir data science itu kan di penulisan proposal di proposal tugas akhir itu ada abstrak untuk proposal yang tentunya kemungkinan besar tidak sama persis dengan abstrak nanti di semester depan kalian yang mau kalian sidang ya tentunya tidak sama ya tapi hmm, dalam banyak kasus abstrak penulisan proposal itu nanti sebagai draft penting, draft utama untuk abstrak di semester depan untuk laporan tugas akhir. Ya, kemudian di abstrak ada kata kunci, ya, em, bisa saja kemudian dipertimbangkan untuk menghasilkan judul yang menarik, ya, meskipun ya, em, ya mungkin dibantu kita sendiri atau dibantu dengan alat bantu. Ya, kemudian nanti ada contohnya ya bagaimana abstrak dan judul itu ada em, tentu harus ada kaitannya. Ya kata-kata yang ada di judul, kata-kata kunci di abstrak, kata-kata penting di judul itu ada sambungannya. Ya, kemudian untuk ringkasan tulisan bisa membuat seperti tadi ada gambar dan tabel, di mana gambar dan tabel itu baiknya termasuk captionnya, penjelasan singkatnya. Ya untuk draftnya gambar dan tabel bisa saja dibuat secara manual atau tangan. Dan isinya bisa saja dummy. Namun yang lebih penting adalah strukturnya. Jadi seperti tadi red line itu bisa tergambar dari abstrak gambar tabel. Judul abstrak gambar dan tabel. Ya, sekarang kita membahas di poin berikutnya, yaitu bagaimana proposal tugas akhir sebagai tulisan ya, ini kemudian juga tulisan, laporan tugas akhir itu kita coba lihat, kita bandingkan ya. Em, karena memang sebagai kelanjutan, maka proposal itu sudah semestinya ininya apa tulisan proposal itu merupakan draft penting untuk tulisan laporan tugas akhir ini. Jadi kalau proposal itu intinya adalah dokumen namanya proposal itu adalah rencana. Jadi apa saja yang kalian rencanakan untuk pelaksanaan akan dilakukan di semester berikutnya. Ini secara garis besar adalah seperti ini, bahwa misalkan judul udah ada, yang mungkin nanti di laporan tugas akhir itu ada sedikit perubahan dengan berjalannya misalkan semester depan, oh ternyata em, baiknya ada perubahan. Kemudian abstrak, yaitu ringkasan, yaitu ada intinya atau membahas tentang komponen apa, mengapa, bagaimana, apa topiknya, permasalahannya. Ini di proposal itu ada baiknya ya. Ya, yang udah hampir fix untuk digunakan di sini.
Kemudian di sini juga yang mengapa. Apa itu maksudnya adalah topiknya, permasalahannya. Seperti misalkan kalau misalkan em, ya ada juga yang sebenarnya udah jelas atau yang tidak begitu umum ya, seperti misalkan em, yang umum lah, misalkan analisis sentimen, aspek based analisis sentimen untuk apa gitu ya. Nah itu maksudnya itu apa sih? Ya, itu udah di sini dituliskan dan kemungkinan udah hampir fix kemudian di sini digunakan. Demikian juga di sini mengapa hal itu yang akan dikerjakan itu penting. Misalkan di sini udah hampir fix tulisannya, penjelasannya di sini ada perbaikan-perbaikan sedikit. Kemudian bagaimana, yaitu metodenya. Oh, ternyata analisis sentimen aspek ya itu misalkan kita menggunakan solusi atau metode, misalkan kita menggunakan apa hybrid antara ini dan ini gitu. Nah, ini di sini udah ada secara garis besarnya sebagai draftnya nanti difinalkan di sini. Sedangkan kesimpulan dari performansi solusi atau metode, ya kita kan belum melakukan eksperimen ya, sehingga ini belum ada. Ya mungkin aja bisa sebagai hipotesa. Nah kemudian di sini udah nanti udah harus pasti udah ada ya. Kemudian berikutnya lagi untuk proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir dibandingkan komponen penulisan pendahuluan ini ada dan penting dan perlu difikskan dari konteks latar belakang, kemudian penjelasan tentang mengapa, kemudian penjelasan tentang kontribusi atas solusi tersebut, kemudian tujuan penelitian ini ada dan ini em, intinya adalah draftnya itu adalah draft yang ya katakanlah tinggal difikskan, misalkan ini udah finalnya. Ya next untuk studi literatur atau studi terkait yang kalau di S1 itu lebih fungsinya sebagai landasan teori. Apakah review atas metode? Ada. Review atas material. Material itu dataset, hardware software yang digunakan, gitu ya. Kemudian review bagaimana mengevaluasi performansi. Nah ini di proposal tugas akhir diharapkan ada. Ya, jadi tadi di slide awal itu bagaimana di mata kuliah ini diharapkan lengkap. Ya, nah lengkap itu bahwa ini ada dan adanya juga nanti ada subnya lagi di sini. Ya, seperti material itu ada misalkan data dan alat bantu yang digunakan, software hardware-nya dan lain-lain itu misalkan. Nah, ini juga di versi finalnya dan di sini bisa lebih panjang lebar, panjang lebar, panjang lebar, panjang lebar. Studi literatur ini biasanya lebih diringkaskan lagi yang inti-intinya. Nah, kemudian juga produk yang dibangun ini ada di sini. Artinya proposal itu adalah rencana ya. Artinya memang belum ada produk yang dibangun, tapi rencana produk yang akan dibangun. Ya, karena juga rencana, juga versinya tentu ini lebih singkat ya. Berbeda dengan di sini mungkin lebih panjang, ini lebih singkat. Kalau di sini ini bisa lebih singkat, yang di sini lebih panjang lebar. Karena apa? Di sini kan baru rencana di sini. Kemudian material juga ada. Kemudian next, ya ini evaluasi. Evaluasi itu berupa eksperimen dan juga analisis, eksperimen dan analisis. Ya, ada eksperimen, rencana eksperimen. Ya, sehingga rencana eksperimen itu nanti secepatnya di awal semester depan dijalankan rencana eksperimennya. Dan di akhir semester depan udah ada hasil eksperimennya. Ya, demikian juga analisis hasil eksperimen. Eksperimennya saja belum, apalagi analisis hasil eksperimen. Ya,
Tetapi kita perlu ada rencana analisis hasil eksperimen, meskipun apapun katakanlah hasil eksperimennya, tapi analisis hasil eksperimen untuk topik tertentu, untuk dataset tertentu, untuk kasus tertentu, kita bisa pikirkan dan juga kita bisa pelajari dari literatur review. Jadi di sini harus ada rencana skenario. Dan di sini kemudian rencana itu direalisasikan meskipun mungkin tidak sama 100% dengan rencana. Sejalan dengan em, yang yang kalian lakukan sehingga perlu ada mungkin sedikit eh, perbaikan atau modifikasi dari rencana ini. Nah, kemudian kesimpulan tentunya belum ada di sini, tapi bisa saja dibuat hipotesisnya dan di sini ada. Oke, saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan untuk pertemuan pertama ini.